A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa Waalaikumsalam. yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Bang Dame. Atau lebih tepatnya Ya, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman sekalian sedang berada. Kita kembali lagi dalam acara IG Live Self Inquiry and Philosophy Suaguru, di mana kita akan membahas tentang apapun. Jadi judul Self Inquiry and Philosophy itu hanyalah dalih untuk untuk memberitahu bahwa kita bahas apapun di sini. Tapi dari perspektif apa, mode, cara memandangnya seperti apa gitu. Kita menggunakan Self Inquiry and Philosophy. Temanya apapun bebas. Sekarang sudah mencapai episode 63. Alhamdulillah. Udah panjang ya. Sekarang malah sudah menjelang Ramadan nih Bang Dame. Udah melewati 3 Ramadan kita ini. Pandemi luar biasa. Nanti bakal banyak tema-tema yang keren lagi lah gitu pas Ramadan nanti. Oke, untuk tema kali ini kita akan membahas, sebenarnya sudah di petunjuknya, udah ada clue-cluenya, udah ada di episode sebelumnya. Kita pernah bahas subjek dan objek, kita pernah bahas hakikat pengalaman kalau nggak salah, juga tentang pengetahuan dan lain sebagainya. Ini kita perinci lagi, kita perdalam lagi seperti biasa gitu. Judulnya pengalaman. Pengalaman yang mana gitu? Pengalaman yang mana? Karena kalau aku sendiri Bang Dame, dengan backgroundku yang ya anak fisika, filosofi, musik dan lain sebagainya. Salah satu persoalan yang penting gitu menurutku adalah, dan kita pernah bicara juga kan tentang ini. Dan ini bisa dibilang mempertaruhkan keberadaan Suaguru itu sendiri gitu. Pengalaman dulu atau pengetahuan dulu gitu. Pengetahuan atau pengalaman. Kita selalu mendengar misalnya orang-orang dan terutama anak-anak muda, ada jokesnya juga tuh, paradoks gitu. Kalau lu mau kerja, lu harus punya pengalaman dong. Tapi ya gimana gua mau dapat pengalaman kalau belum kerja gitu. Jadi itu hanyalah dalih untuk tidak melakukan apapun. Pak, sirkular gitu kan. Nah oke, jadi pengetahuan atau pengalaman dulu. Ya, kalau teman-teman sekalian sudah mengikuti perbincangan Suaguru ini, ya sebenarnya kita hanya perlu mendefinisikan apa itu pengalaman. Ternyata pengetahuan pun pengalaman, dan pengalaman pun adalah sebuah pengetahuan. Itu dasarnya. Jadi pada saat kita merujuk ke pengalaman yang mana gitu. Karena sorry to say, ini langsung memprovokasi aja sebagai aku menjadi anak muda di sini, Gen Z. Pengalaman bisa tidak bisa, ada pengalaman yang kita seharusnya nggak bersandar kepadanya gitu kira-kira. Jadi seolah-olah, dan ini pernah aku perbincangkan juga kita pernah memperbincangkan ini dengan Mas Hasan. Wah, kayaknya 2 episode sebelumnya gitu. Ada banyak orang, satu peristiwa, tapi pengalamannya beda-beda. Adalah keliru kalau kita berupaya untuk, oh ini pengalaman gue yang benar, pengalaman dia yang benar. Tapi juga tidak tepat ketika kita, oh itu ada Mas Hasan di sini datang. Tidak tepat juga ketika kita, oh relatif, dia maksud menurut dia begini, menurut dia gitu. Ya udah dong, respect dong gitu kan. Ini kan pengalaman gue. Ini kan pengalaman gue gitu. Bagi seseorang yang belajar filsafat itu paling jengkel denger itu. Enggak, gue nggak setuju sama lo, pengalaman gue gini beda gitu. Tapi setelah aku belajar membaca-baca buku-buku yang spiritual dari guru-guru pun, yang mereka maksud juga pengalamannya bukan seperti yang pada umumnya kita maksudkan gitu. Ini pengalaman gue kayak gini, ini the truth gitu. Ini dia yang, karena itu otentik gitu. Karena ini pengalamanku, ini otentik gitu. No, perlu ada sebuah perenungan juga gitu. Makanya di Suaguru udah clear juga bahwa pengalaman yang penting adalah yang direfleksikan, yang diteliti. Itulah self inquiry teman-teman. Bukan datang begitu saja tiba-tiba. Oh ini gitu. Ya who knows. Justru gara-gara kita sudah punya kerangka yang
baik gitu. Nggak tiba ujuk-ujuk juga, nggak tiba-tiba juga. Kita udah punya persiapan. Kita pikir kita beruntung, ternyata pas teliti lagi udah ada persiapan yang membawa kita kepada, sebutlah mode atau sebutlah pengalaman yang luar biasa itu, ekstatik gitu. Jadi nggak tiba-tiba juga gitu. Sebagai jazzer, itulah testimoniku. Kita pikir improvisasi gampang, yang serba spontan itu. No, ada persiapan. Ada kasus-kasus khusus, orang-orang yang masih kecil udah terbuka. Ya, tapi itu pun kita bisa ngeliat ada reinkarnasi dan sebagainya. So, ada upaya juga justru, ada humility yang cukup untuk kita akui bahwa kita perlu persiapan. Nggak tiba-tiba instan juga nggak bisa gitu. Sedangkan itu setidaknya menurutku, dari pandanganku, yang secara implisit diinginkan oleh orang. Langsung aku pingin dapat gitu kan. So, kalau teman-teman sekalian di sini sih, bagi tampaknya kita semua berjalan kan, sama-sama berjalan, dan insya Allah itu yang bisa kita dapatkan nanti di perbincangan malam hari ini. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan tinggal dimasukin aja ke kolom komentar ya. Ya, itu aja. Bang Arif, kayaknya ya? Suaranya Bang Arif putus-putus nggak, teman-teman ya? Oh iya, gimana? Coba deh. Tadi suka putus-putus gitu. Cek, gimana? Teman-teman? Visualku aman ya? Internetnya maksudnya ini mungkin. Gambarnya. Tapi gambarnya nggak buruk kan? Oke. Nggak oke. Oke, aku bisa mulai ya. Aku udah selesai kok. Iya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Bang Arif, teman-teman yang sudah berkenan hadir malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Swaguru yang berbahagia, kita bersyukur malam ini kita bisa belajar bersama untuk meneliti lebih akrab tentang apa saja yang kita alami gitu nih, lebih kurang begitu. Jadi supaya pengalaman itu bisa jadi guru gitu. Pengalaman itu bisa jadi guru. Saya minum teh tadi pagi, itu pengalaman gitu ya. Besoknya minum teh lagi, besoknya minum teh lagi. Pengulangan-pengulangan itu, pengalaman yang seperti itu, apakah itu yang dimaksud dengan guru gitu ya. Nah kemudian kita juga harus mulai ini Bang Arif, belajar untuk teliti, memaknai pengalaman itu. Ada yang sifatnya sensorial ya, jadi sensorial, empiris gitu ya, semua kita akrab dengan itu ya. Kita buka mata, kita melihat pengalaman dunia gitu ya, persepsi, kita mempersepsi banyak hal, kita mendengar suara gitu ya. Kalau kita lagi ngobrol nih ya, Rupert Spira pernah tuh diskusi sama gurunya Bang Arif. Jadi tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong gitu. Terus suara itu ada di mana gitu. Langsung dijawab, suara itu dari jauh gitu kan. Saya berjarak dari suara itu gitu. Jadi saya berjarak dengan suara itu. Jadi kita sebutlah suaranya itu jauh gitu. Terus ada simulasi berikutnya Bang Arif. Coba kamu sentuh karpet ini gitu. Disentuh pakai tangan. Kalau tadi kan pakai telinga indranya. Terus disentuh karpet gitu. Teman-teman sekalian. Setelah itu kamu mengetahui apa dari karpet? Sensasi, kan kita bisa rasakan sensasi gitu ya. Terus ditanya, sensasinya ada di mana? Di karpetnya atau kamu persepsi gitu ya. Kamu persepsi. Ini kan meneliti pengalaman nih teman-teman. Jadi pengalaman kita nyentuh karpet, terus kemudian terasakan
ada sensasi gitu pada karpet itu gitu ya. Ya. Terus begitu kita jauhkan tangan kita dari karpet, sensasinya masih kita alami loh, ya kan? Sensasi kasar halusnya gitu ya, masih kita alami gitu. Nah, ini berarti ada dua yang kita alami dari penelitian ini. Satu, kita sebut saja kita nyentuh karpetnya. Kedua, ada yang kita masih rasakan, ya kan gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi ada dua objek. Nah, suara itu gimana? Sementara ini kita masih nganggap suara itu jauh gitu ya. Jauh di sana, berjarak dari aku gitu. Nah, di sini mudah-mudahan dari simulasi sederhana ini teman-teman mulai familiar dengan pengalaman itu tidak hanya sekedar panca indera saya yang mendeteksi, yang menyentuh gitu, yang mengalami, menyaksikan apa itu direct, langsung. Tapi setelah itu, bahkan saya sentuh tangan ini pun saya mengalami tubuh saya sebagai saya sentuh kan gitu. Tapi begitu saya tutup mata, tubuh saya itu saya alami juga sebagai apa? Gambaran gitu. Ada gambaran, tergambar. Di mana ini letaknya tubuh saya kalau saya nutup mata? Ya kan? Yang bisa kita jawab adalah tergambar gitu. Tergambar di benak saya. Jadi ada dua pengalaman. Saya buka mata, saya lihat tubuh saya. Saya tutup mata masih terbayang. Nah, pengalaman yang terbayang, objek yang dialami secara imajinal ataupun di hayal kita itu juga kita alami dalam mimpi. Ya kan Bang Arif ya? Nah, pengalaman dalam mimpi, waktu kita dalam mimpi, saat dalam mimpi itu kita seperti rasanya seperti ini, waking state gitu. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman, uraian yang sederhana ini mudah-mudahan membuat teman-teman jadi paham ya, lebih teliti bahwa pengalaman itu tidak selalu harus sifatnya fisik. Tapi sudah mulai ada pengalaman yang objeknya itu pikiran gitu, imajinasi, fantasi. Nah, nanti kita tanya pada diri kita, ini yang paling nyata yang mana? Yang paling real? Yang fisiknya atau yang hadir, experience di pikiran gitu, di benak gitu. Lalu sekarang ada tambahan lagi teman-teman, digital gitu. Ya, seperti teman-teman sekarang mendengarkan saya bicara sama Bang Arif menggunakan HP, ya kan? Mungkin sambil nyetir, mungkin sambil tidur-tiduran gitu ya. Kalau lagi nutup mata, suara si Pardam ini kedengaran. Ini di mana suaranya itu berada gitu. Itu. Gitu ya. Nah, jadi ini pengkategorian seperti ini, penelitian yang seperti ini melalui pengalaman langsung itu menjadi penting. Karena nanti pengalaman yang mana sebetulnya yang bisa kita jadikan pelajaran. Jadi ini sudah sering saya ulang-ulang ini, bahkan mudah-mudahan teman-teman makin tajam gitu ya. Pengalaman itu ada yang sifatnya objek fisik ya, terus ada objek pikiran gitu ya, imajinasi gitu. Itu di mana itu? Ingatan itu di mana? Kalau itu di mana itu kira-kira, Bang? Jadi kalau kita mengingat seseorang tergambar, itu keberadaannya itu di mana? Tapi ada gitu, appearance, menampak. Ya, nah gitu kira-kira. Nah, ketika kita mengalami sesuatu peristiwa putus pacar misalnya berkali-kali, lalu kita duduk diam, terjadi satu proses kontemplasi di ruang batin kita. Di situ kita olah, ada pertengkaran, ada perasaan sedih, ada marah, ada mungkin senyum-senyum sendiri gitu Bang Arif ya. Tiba-tiba di dalam proses itu, kontemplasi itu, dia tiba-tiba dapat aha moment. Itu pengalaman juga. Nah, pengalaman yang direfleksikan ini
sehingga saya jadi clear melihat peristiwa itu, mengenalinya, memahaminya. Itu yang disebut jadi guru. Jadi kata-kata pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman yang mana? Pengalaman yang seperti apa? Pengalaman yang direfleksikan. Ya, kita makan tiap hari sampai satu ketika kelebihan makan, ya makanan yang apa aja dimakan, sakit Bang Arif. Begitu sakit, dia merenung, dia kontemplasi, dia self inquiry. Ini tubuh saya perlukan nggak ini? Ini membuat saya sehat apa enggak? Nah, proses berpikir itu adalah proses dialektika batin itu akhirnya melahirkan satu inspirasi, terbuka kepada inspirasi. Nah, itu pengalaman juga. Nah, jadi teman-teman ya, ada objek pengalaman bersifat fisik, bersifat digital, sekarang ada tambahan, bersifat imajinal, batin. Tapi yang suka dilupakan Bang Arif, ini kartu turupnya nih Bang Arif, yang hadir sebagai pengamat. Jadi dalam pengalaman sakit itu ada present, ada kita sebut ada subjek yang hadir. Pengalaman terhadap subjek, pengalaman sebagai subjek, pengalaman sebagai konten pengalaman itu sering sedih, marah, kesal, manis, pahit, buka mata, saya ngeliat warna, saya ngeliat bentuk, ya kan? Saya tahu pemahaman, makna gitu kan? Tapi pengalaman yang menyadari peristiwa itu juga pengalaman teman-teman. Yang disebut pengalaman ketuhanan itu apa? Pengalaman bertemu hantu gitu. Pengalaman bertemu setan. Itu tuh apa gitu? Apa persisnya? Atau jangan-jangan kita nggak pernah teliti, tahu-tahu kita take for granted, kita terima begitu saja, setan seperti ini. Ya itu kayak cerita Bang Arif di tulisannya itu kayak The Truman Show gitu ya. Filmnya Jim Carrey itu. Setiap hari dia merasa dia melihat kenyataan, ternyata kenyataan yang sebenarnya dia pikir, ternyata studio besar. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi ini yang perlu mulai dilakukan penyelidikan sampai kita paham, kita mengerti hakikat pengalaman itu. Jadi saya pribadi ya teman-teman ya, Bang Arif juga tahu itu, saya akan mengatakan saya tahu sesuatu setelah saya melakukan penelitian. Penelitian sendiri terhadap pengalaman itu, saya perhatikan objek yang saya alami, saya pelajari pola berulangnya, kemudian siapa saya yang berada di balik pengalaman itu, sampai satu ketika tahu betul apa itu. Misalnya setan gitu. Sehingga kalau dikatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan gitu, kalau pakai kita referensi dari kitab suci, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya ngerti gitu maksudnya berlindung kepada Allah dari godaan setan itu. Setidaknya di detik ini, di momen ini, saya paham itu. Bukan menduga-duga, karena saya melakukan satu penyelidikan seksama langsung terhadap apa yang saya alami. Nah itu silakan tuh dilakukan teman-teman. Misalnya nih, baru tadi Bang Arif ketemu satu anak muda, dia merasa terbebani, dia mau berhenti kuliah Bang, hanya terus dia udah nggak suka kuliahnya itu, terus sudah biayanya mahal gitu kan, biaya kuliah. Dia merasa, aduh kasihan orang tua biaya kuliahnya mahal gitu, sekolah bagus. Dia mau berhenti, tetapi dia merasa berat untuk berhenti, mengatakan ke orang tuanya Bang Arif, karena dia merasa tertekan oleh tuntutan sukses gitu. Jadi kayak ada satu sistem sosial,
collective consciousness yang menuntut kita, kamu mesti sukses gitu, kamu harus sukses, dan sukses itu opo, kriterianya juga kita tidak teliti gitu. Itu sebuah pengalaman juga, pengalaman tertekan oleh sebenarnya sesuatu yang tidak ada gitu, sistem sosial. Nah, terus saya ajak dia untuk meneliti siapa yang mengharuskan sukses, versi siapa. Saya ketemu banyak orang sukses yang diceritakan itu, tapi mereka banyak suffering gitu. Gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan jadi mulai dapat nih, tiap hari teman-teman kita ada kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Pada saat kita jadi tahu hikmah atau clear terhadap pengalaman itu jadi pengetahuan kita, itu pengetahuan itu juga sebuah pengalaman gitu. Ya. Nah, jadi setidaknya teman-teman udah mulai mahir nih ya, bisa membedakan dengan tajam ya. Kalau dialog Maya itu tajam membedakan gitu ya, apa yang disebut dengan pengalaman fisik, pengalaman berpikir itu mengalami loh teman-teman. Orang bisa nangis kok dengan berpikir, namanya overthinking gitu, dan bisa sakit gara-gara berpikir. Ya, betul. Udah diperiksa dokter, badannya sehat tapi masih sakit gitu. Kenapa? Berpikir gitu. Jadi sepertinya Bang Arif, pemaknaan kita tentang apa itu pengalaman itu mesti kita luaskan spektrumnya. Jadi tidak lagi dibatasi pengalaman adalah misalnya nih, ya mohon maaf nih, misalnya pacaran, pengalaman ciuman gitu. Ada orang sekarang ini mulai pacarannya itu digital, lebih ekspresif yang mana gitu. Atau dia menonton iya kan, ekspresif yang mana, ini kan perlu masing-masing diri yang dewasa secara akil balik. Udah mulai ada juga, iya ada yang bantunya itu kalau masalah kayak iya palsu gitu. Itu dia coba. Itu. Nah, sama seperti misalnya sekarang kan kita menonton film Marvel, misalnya Avatar juga, misalnya kan yang terbaru, kita disuguhkan sesuatu yang sangat indah kan, alam yang sangat indah. Tetapi pada waktu mereka secara fisik membuat film itu di studio, kalau yang di shooting di studio itu kan kayak berantakan gitu, ada background hijau gitu. Tapi begitu ditampilkan di bioskop dengan soundtrack yang pas, terus itu pengalaman tuh. Lebih suka mana pengalamannya? Waktu kita, kalau misalnya James Cameron ya, dia ke Papua katanya, mengalami pengalaman empiris di sana, terus dia bikin di studionya itu simulasinya dengan ilmu perfilman yang bagus, teknologinya bagus, terus dia suguhkan dalam film sudah ada soundtracknya gitu kan. Waktu di Papua dia menyelam nggak ada soundtrack kan Bang Arif, nggak ada soundtrack, nggak ada musik gitu kan. Ya figurnya juga bukan figur misalnya sosok artis gitu, selebriti. Nah sebetulnya yang paling asik yang mana gitu? Gitu kira-kira Bang Arif. Jadi silakan teman-teman itu diteliti. Nah kalau mau lebih berani nanti menyelidiki apa itu kematian gitu. Asal alam semesta ini gimana saya bisa mengalaminya? Akhir dari alam semesta ini apa? Atau alam semesta itu alam semesta yang mana gitu? Kiamat itu, pengalaman kiamat itu tuh apa sebenarnya gitu? Nah, silakan nih teman-teman. Saya suka sekali itu melakukan penelitian itu, dan terus terang saja kalau ada yang bisa didapat dari situ,
itu tak catat di sini, catat gitu ya, rapi gitu. Jadi sehingga satu paragraf itu saya mengikat pengalaman itu yang saya saksikan, yang saya alami itu. Begitu saya baca ulang, saya mengalami lagi rasanya, visualnya gitu loh Bang. Yes, yes. Ini udah inti sebenarnya tadi itu. Karena tadi harus digarisbawahi ketika Bang Dame mengatakan pengalaman itu perlu kita luaskan. Apa arti pengalaman itu sebenarnya? Pasti bukan hanya pengalaman fisik gitu. Kita pengen bahkan salah satu buah hasil dari sebuah pengalaman titik balikku itu yang krisis itu adalah sebuah paper kan. Paper yang aku bacakan, saya nggak jadi dibaca itu sebenarnya sih, di dialog positif. Dan dialog positif itu seolah-olah aku jadi kayak jubirnya anak muda di situ. Orang tua, bapak, ibu, mohon ya, anak-anak mungkin di kamar sendirian, menutup diri. Tapi mereka bukan tidak mengalami, justru mengalami banyak hal. Mereka scrolling IG, ngelihat temennya yang mungkin udah sukses, yang udah punya kuliah, mereka masih gap year, terus scrolling lagi, ada mungkin temannya yang sangat menarik penampilannya di IG gitu kan. Belum lagi IG-nya yang benar-benar menyokong algoritma yang kita pernah bahas. Jadi image-image yang disuplai kepada anak muda yang scrolling itu udah terpilih gitu. Jadi kemarin aku ketemu temanku dan dia meneliti banyak tentang ini. Bagaimana algoritma TikTok di Indonesia dan Cina itu beda ya. Berbeda gitu. Jadi di Cina disuguhkan anak-anak prestisius. Jadi kontennya itu kan di konten prestisius. Sedangkan di Indonesia yang joget-joget gitu. Nah ini maksudnya ada latar belakang tak terlihat dari kolektif, pikiran kolektif, big other kalau aku sebut dari psikoanalisis yang diam-diam menyuplai gitu. Dan kita pernah juga bahas dengan Mas Hasan tentang ini, sensasi. Jadi sekarang orang nyari sensasi, followers. Itu ada penelitiannya banyak benar-benar. Jadi meneliti efek psikologis dari kita melihat followers kita nambah atau like kita nambah gitu. Likes nambah atau penonton nambah di sini itu bikin, kalau bahasa psikologis yang reduktifnya apa? Ada dopamin di situ, ada hormon-hormon jadi gitu kan. Jadi tercipta gitu. Apa terproduksi gitu. Stimulus. Nah, stimulus. Iya, terstimulus gitu. Nah, sensasi-sensasi ini yang karena kita kurang lebih relatif seperti Truman gitu, hidupnya menjemukan gitu kan. Dari Senin sampai Jumat kerja bla bla bla, butuh sesuatu yang bikin semangat gitu. Akhirnya cari sensasi. Kalau anak muda, sorry to say, ada yang mungkin ke pornografi, ada yang ke mungkin ya narkotika atau nah gitu kan. Jadi pengalaman sensasionalnya itu yang pengen didapetin, yang ekstatik orgasmiknya itu kalau bisa dibilang gitu. Nah, karena mereka mau mencari itu, tapi gara-gara itu seharusnya kita bertanya kan, pengalaman kita sebenarnya berada di mana gitu. Aku nggak harus bertemu langsung, aku udah ngambil ekstraknya. Ingat nggak? Ya, Bang Dame, kita pernah bicara ini di samping sahabat, Dean namanya, aku mendeskripsikan. Padahal dengan kata-kata, teman-teman. Itu pun juga aku baca ya, dari buku gitu. Deskripsi suasana penjara setelah Perang Dunia yang sangat disorientatif gitu. Pakai kata-kata. Terus temanku itu, dia langsung ngeri gitu. Dia langsung kayak pusing sendiri gitu. Padahal cuma deskripsi aja. Seolah-olah kayak dia ke sana. Dia benar-benar ngelihat penjara itu gitu. Jadi kita selama ini pengalamannya di mana? Seharusnya ini sudah menstimulus kita untuk meneliti gitu loh, meneliti pengalaman gitu. Kalau nggak diteliti ya jadi dicari lagi sumber-sumber sensasinya tadi itu, entah dari pornografi, dari ini bla bla bla.
Apa sebenarnya yang penting dari pengalaman? Ya. Oke, itu dua pertanyaan bagus tuh, Bang. Hmm. Sudah Ya. boleh ya komentarin ya. Oke. Jadi teman-teman, ketika Bang Arif tadi menceritakan kepada temannya deskripsi melalui kata-kata penjara di apa? Tahun berapa, Bang Arif? Tahun 40-an sebelum Perang Dunia II berakhir itu. Nah, mungkin kalau Bang Arif waktu itu saya ada teman-teman di situ waktu Arif menceritakan, ada beberapa orang. Itu bayangkan itu dengerin 10 orang Bang Arif menceritakan itu, masing-masing punya pengalaman ya terhadap itu. Iya. Masing-masing punya penyaksian imajinal, itu loh teman-teman maksud saya. Jadi yang dimaksud pengalaman itu adalah ada sebuah cerita objektif yang disampaikan seseorang, atau kita sama-sama nonton film. Yang Bang Arif sempat ceritakan itu ada 4 orang nonton film, yang satu mantan pacar, yang satu pacarnya, yang satu temannya. Ada panggilan cinta. Iya. 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 Itu seru itu. Iya. Kan satu makanan khas Indonesia, pisang goreng gitu, bagus sekali pisang goreng. Wah. Sama yang kedua itu postingannya itu Labuan Bajo gitu. Nah, saya pribadi teman-teman itu bagi saya itu lebih mempesona pisang gorengnya gitu daripada ya Labuan Bajo itu gitu. Bang Dame. Ya. Ini suaranya hilang ya? Suara Bang Dame. Teman-teman bilang nggak? Dari saya kedengaran. Iya, teman-teman bilang, oh suara hilang ya? Iya. Suara hilang Bang Dame. Oh, hilang ya? Tapi aku kedengaran loh. di saya kedengaran nih. Apa gimana? Iya. Masih hilang nggak teman-teman? Baru sampai. Oh, udah ada lagi. Oke. Iya. Siap. Hmm. Hmm. Iya, hilang lagi. Hilang lagi. Kok bisa gini? Sorry. Jelas. Kalau aku dari tadi kedengaran sih. Aku tadi. Nah, kok gambarku hilang? Sekarang kok gambarku ya? Iya. Kalau aku suaranya atau gambarnya teman-teman yang bilang. Aku pakai data ya, pakai mobile. Cek. Halo.
Gimana? Oh ya, oke. Aku aman ya. Semoga aja nanti di rekamannya bagus sih. Di rekamannya. Oke? Oke. Gambarku juga jelas ya. Oke. Ya, 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 ya. Semoga aja ini aman sih di rekaman. Kayaknya aman sih karena kan dari HP ku, dari HP. Ya, jadi tadi sampai mana sih kita membahas tentang pengalaman ya, hakikat pengalaman. Oh, tadi Bang Dame mau, kalau dari aku kedengaran. Oke, ya udah jelas. Tadi Bang Dame mau jelasin Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ya. Ya, gambar and suara oke kalau aku. Masih nggak ada suara ya? Ah, gimana ya? Ya, aman. Aku dengar. Dari tadi dengar. Wah, bentar. Oke, hilang lagi suaranya. Jadi kayaknya nggak, kayaknya aku doang nih yang dengar. Kenapa ya? Kemit atau gimana ini? Oke, coba cek. Oke, ya. Aku kalau aku aman sih dari tadi. Iya, bagus kok suaranya nih. Dari ini, Hmm, kenapa mereka Bang Dame kayaknya perlu keluar dulu. Oke, keluar iya. dulu ya boleh. Kamu Co- terusin dulu tadi, Oke, oke. jelasin tadi Bang ya. Oke, oke. Iya, Bang Dame keluar dulu. Iya. Tadi sampai mana ya teman-teman yang belum 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 jelas tentang cerita empat orang itu ya? Empat orang pisang goreng tadi apa lagi? Sebentar aku invite dulu. Kok bisa nggak kedengaran ya? Oke, Halo, Allah, sudah aman suaranya. iya, iya, iya. Nah, jadi tadi kan eh, Bang Arif ya, yang Ya. ceritanya itu ada empat orang nonton ya, empat orang nonton film. Katakanlah misalnya filmnya itu film Ada Apa Dengan Cinta gitu. Yang Hmm, satu itu si Amir misalnya, dia adalah pacarnya si Ani gitu. hmm, hmm, Si Budi mantan pacarnya si Ani gitu. Terus ada hmm. lagi temannya si Ani gitu. Mereka nonton berempat. Ketika mereka menonton film itu, imajinasi mereka, pemaknaan mereka tentang satu film yang di depan mereka itu bisa berbeda pengalamannya. Gitu. Sama seperti Ya, kita melihat pandemik ini teman-teman.
pandemik ini terjadi pada kita, ya kan? Di keluarga misalnya kita ada 5 orang, itu cara kita memaknai pandemik itu juga menunjukkan pengalaman kita tentang itu. Jadi pengalaman itu sebagai guru yang terbaik itu sangat tergantung kepada kontemplasinya seseorang. Disinilah kita mulai meneliti diri kita yang mengalami peristiwa itu. Diriku yang mana yang mengalami peristiwa itu, kan gitu. Terus juga kecakupan pengalaman kita terhadap satu peristiwa itu kan sudah luas. Ada pengalaman empiris, ada pengalaman yang distimulus oleh digital. Sekarang ada sosmed, ada YouTube, ada TikTok, Twitter. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang melalui itu. Bahkan boleh dibilang kita pegang-pegang HP, sebenarnya kita berinteraksi dengan sosok image yang itu gitu. Yes. Ini kan juga sebuah pengalaman. Kalau kita misalnya pegang-pegang HP, tidak ada satu interaksi di dalam HP itu, sosmednya, ya benda aja gitu. Jadi di sini kita mulai menyadari bahwa ada pengalaman juga yang disebut pengalaman imajinal, batin, ya kan? Nah, jangan-jangan, nah ini yang mulai nih, sejauh mana kita tajam melihat pengalaman imajinal itu, seperti itulah tingkatan spiritual kita, tingkatan kita menyaksikan kehidupan akhirat gitu. Kalau teman-teman ikutin dialog-dialog di Suara Guru sebelumnya, ada tentang surga neraka, kiamat, akhirat, itu sudah mulai itu terelaborasi, teman-teman. Ya gitu ya. Jadi boleh jadi kita sama-sama hidup di dunia ini, di bumi ini, tapi sebagian sudah bisa menyaksikan paradise gitu Bang Arif. Sudah mengalami surga di bumi. Heaven on earth gitu. Sama-sama tinggal misalnya di Tanjung Priuk, sama-sama tinggal di Kebayoran, yang satu mengalami neraka terus, yang satu mengalami surga, surganya pun bertingkat-tingkat gitu. Ini kan, ini maksudnya teman-teman. Nah, pengalaman yang mana nih yang jadi guru? Pengalaman yang mana yang sebenarnya real bagiku? Nah, kalau hidup ini hanya monoton, tidak melakukan, tidak ada proses kontemplasi, ya enggak pengalaman guru buat kita. Itu kira-kira Bang Arif. Jadi sahabat-sahabat, mudah-mudahan hari-hari kita akan isi, kita akan nikmati, telusuri sebagai sebuah pengalaman yang berderajat gitu Bang. Sepertinya udah clear ya Bang ya. Mudah-mudahan nanti rekamannya bagus ya, karena ini penting banget nih. Ini ada satu buku Bang ya. Ya. The Intimacy of All Experience gitu. Bagaimana kita bisa akrab dengan banyak pengalaman gitu ya. Pengalaman cinta dengan segala derajatnya, pengalaman metafisik, goib, itu apa sih sebetulnya semua itu gitu. Pengalaman ego, pengalaman banyak personality gitu. Nah, yang sangat penting sebagai kartu turunnya adalah siapa, apa, present, siapa subjek yang selalu hadir dalam semua pengalaman itu. Menyadari subjek yang hadir dalam semua pengalaman itu juga adalah sebuah pengalaman. Yang dimaksud pengalaman aku itu apa gitu? Aku badan, aku lagi tidur, aku lagi berpikir, aku lagi merasa, atau aku sebagai aku gitu. Ya, betul. Nah, jadi Bang Arif setelah mengalami krisis itu itu kan jadi sudah mulai clear ya Bang ya? Iya. Oke.
Oke, ini nggak ada Saya pertanyaan kira, teman-teman. ya, iya, Dari tadi malah banyak ini. alhamdulillah ya. Iya, Tapi ada poin alhamdulillah lah Bang udah ya, ada ada satu. ya, Ada ada banyak ya, dan banyak sekali. semoga teman-teman Ini juga sama. poin-poin inti ini. Mm-mm. Betul, betul. Oke, ini udah berapa jam nih kita nih? Udah lumayan sih. Udah Udah mau, sampai ya, langsung. tinggal 7 menit lagi. Ini apa nih? Dari Mita Hanifah. Kegiatan monoton dan merasa stagnasi, merasa sudah bertumbuh kesadarannya, tapi kok masih butuh validasi orang lain ya Bang, untuk diyakinkan bahwa saya ini bertumbuh. Nah, ini menarik ini. Ya, saat kita jiwanya katakan anak-anak ya, dia butuh validasi gitu dari orang lain. Tapi kalau dia mulai lebih kenal tentang dirinya, Mbak Mita, nggak perlu validasi dari orang lain. Jadi memang Ya. di situ kita bisa membaca, kita bisa menyadari diri kita gitu. Kalau di 7 derajat jiwa, 7 degree of soul, yang masih membutuhkan validasi itu nafsu lawama. Dia butuh dianggap gitu. Dalam teori psikologi juga, ya semua orang manusiawi lah, kita butuh dianggap. Tapi orang yang sudah mature, udah sadar dia sebagai substansi ilahi, dia nggak meminta itu. Bahkan dia malah mengapresiasi, memvalidasi, merangkul yang lain, Mbak Mita. Nah, jadi ketika saya butuh validasi dari orang, kalau nggak dikasih, pengalaman kita adalah kita jadi menuntut gitu. Bahkan harusnya orang itu, kita punya ekspektasi orang itu akan memberikan kita apresiasi. Nah, diri kita yang membutuhkan validasi dari orang lain itu perlu kita selidiki, Mbak Mita. Bang Arif suka nggak ada perasaan begitu? Pernah nggak punya pengalaman begitu? Nggak ada kayaknya. Jangan lupa ya. Iya, nggak sih sebenarnya. Ya buktinya. Tapi kamu mengerti perasaan yang begitu? Mengerti. Bahkan aku malah kalau di sekolah itu yang paling ini, yang paling kayaknya nggak masuk geng gitu, nggak masuk grup gitu, beda sendiri gitu loh. Ya itu kan justru malah melawan pengakuan kan. Kita pernah bahas ini juga nih untuk Mbak Mita tadi. Ada ya yang nggak di self inquiry and philosophy, judulnya buat apa pengakuan. Coba bisa dicari nanti. Itu juga tuh pernah kita bahas. Wah, ini mah masalah anak muda banget ini sebenarnya juga gitu. Pengakuan. Bukankah bukan definisi sukses yang dipunyai oleh banyak orang itu juga implisit di dalamnya pengakuan kan? Itu. Aku baru sukses ketika aku diakui banyak orang. Atau aku memilih definisi sukses ini. Inilah satu-satunya definisi sukses yang benar agar aku diakui, agar aku masuk kelompok tertentu gitu, agar aku tidak dikucilkan. Apa ya? Kalau ada satu motif penting ya menurutku mengenai subjek itu selalu asing. Subjek sang kesadaran selalu asing di dalam tempat dunia ini gitu. Dia selalu bersinar lah bisa dibilang gitu kan. Jadinya ya itu. Kenapa Bang? Kalau ada begitu, ini kalau ada perasaan begitu Mbak Mita, ya kalau ngobrol sama pada umumnya orang ya itu wajar gitu. Tapi kalau di sini dalam konteks self inquiry dan filosofi itu bagian
dari objek penelitian kita, perasaan itu. Perasaan kita merasa gak dianggap gitu misalnya. Itu kita selidiki sampai kita melampauinya, menemukan jalan keluarnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Prahesti. Assalamualaikum Bang Dame, Bang Arif. Mau tanya apakah yang disebut pengalaman yang derajat itu adalah ketika kita bisa berubah ke arah yang lebih baik dari segi perilaku maupun tutur kata. Perilaku dan tutur kata itu kan dampak dari kesadaran seseorang, Pak Prasti. Jadi setelah kita mengkontemplasi peristiwa itu, apakah itu peristiwa yang traumatis ataupun peristiwa yang betul-betul menghentak kita dikucilkan, kita stuck. Nah, di dalam proses kita kontemplasi itu, di situ kita menemukan refleksi gitu, inspirasi, hikmah, wisdom yang datang dari proses penyelidikan diri kan, bukan dari verifikasi ustadz, verifikasi Google gitu, bukan gitu. Self inquiry ini memang teman-teman ngajak kita merenung gitu kita gitu. Itu udah 63 episode nih teman-teman. Jadi kita tidak langsung menerima apa kata siapapun gitu. Tapi kita respect, appreciate gitu, kita hormati itu. Nah, di dalam proses penemuan atau hikmah yang kita dapat itu otomatis kita berubah gitu, tutur kata berubah, perilaku berubah gitu. Jadi di sini kita tidak takut salah. Mengulang kesalahan ya bodoh aja kalau kita ulang kesalahan serupa, kan itu bodoh. Kalau sudah melakukan proses self inquiry mengulang lagi, itu berarti belum dapat refleksinya. Dan nggak apa-apa ya kan? Terus saja pegang api itu kan panas dia pegang lagi. Iya. Jadi justru orang yang sudah dapat pengetahuannya, kontemplasinya, hikmahnya itu otomatis berubah mbak sikapnya, perilakunya berubah, tutur katanya berubah, tidak dibuat-buat. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Bang Dame, kok saya rasanya masih sulit ya buat kontemplasi sendiri. Apa yang salah ya Bang? Sederhananya gini mbak, kalau kontemplasi sendiri nih, sederhana aja dulu. Kalau yang mau langsung terasa kontemplasi itu adalah mulai dari yang paling mengganggu kita. Apa yang kita sebut sebagai problem, sekarang ganti kacamatanya itu sebagai tanda Tuhan, udah. Jadi nggak ada yang salah lagi mbak, pokoknya ganti aja. Ada problem mengganggu dalam relationship, dalam kondisi tubuh, itu tanda. Ketika kita sakit badannya, itu tanda kamu lagi nggak seimbang gitu. Misalnya di leher saya ini pegal-pegal, ya apa yang salah? Dia nggak salah, dia ngasih tahu, ngasih tanda, ini perlu dipijit nih gitu, perlu di gerakan tertentu, itu kan. Jadi sikap kita terhadap peristiwa apapun itu bukan lagi salah, enggak gitu lagi, tanda gitu. Nah, di balik tanda ada pesan sampai kita dapat gitu. Nah, kalau kita belum mahir, doa aja, ajari aku untuk membaca ini gitu. Nah, dialog-dialog kita di sini kan sebenarnya banyak banget, sudah 63 episode. Tinggal buka aja teman-teman. Ini rencana juga mau di-upload di YouTube ya Bang ya? Ya, betul. Ya, mau di-upload di YouTube nanti biar diulang. Karena ini perlu diulang-ulang, Mbak. Banyak tema tuh. Ya. Gitu ya Mbak ya? Dan jadi ini menarik Mbak. Ya. Nggak usah lagi sharing-sharing aku salah apa ya, nggak usah begitu. Tapi yang menarik adalah ketika misalnya apa tuh?
Kita bertanya, aduh kenapa ya saya sulit kontemplasi, kenapa ujung-ujungnya dia berkontemplasi juga gitu, berkontemplasi tentang kenapa ya saya nggak bisa kontemplasi, kayak Descartes sebenarnya, semuanya diraguin, tapi ya ada yang nggak meragukan gitu. So, jadi kata Bang Dame, mulai dari yang paling dekat dulu, ya kenapa saya nggak bisa kontemplasi ya, itu nggak kontemplasi gitu. So, sebenarnya sudah bisa kok. Untuk siapa ibu kontemplasi itu mulai dari yang paling itu yang kusuka dari self inquiry, langsung berefleksi lagi gitu. Ketika menanya ini kita langsung jeli, pada saat aku bertanya sebenarnya udah dapat jawabannya gitu. Nah tapi itu kan perlu perjalanan juga. Nah kadang-kadang kan kenapa kita merasa nggak bisa kontemplasi itu karena kita bandingin ke orang. Iya. Itu juga tuh. Ya, makanya self inquiry ini dahsyat. Tanya, ya itu tadi itu, kenapa ya saya nggak bisa kontemplasi? Nah, bertanya itu sebenarnya kontemplasi, Mbak. Ya, itu kontemplasi, insya Allah itu. Nanti lama-lama kita mahir. Gerbangnya. Ya, mudah-mudahan ya, Mbak Kak Sira ya. Oke Bang Arif, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada gangguan-gangguan teknis. Ya, kalau gitu itu ada closing statement Bang Dame. Ya, closing statementnya itu adalah silakan teman-teman menjadikan setiap pengalaman itu sebagai sumber pengetahuan. Dan kalau sekarang kita mendengar pengalaman guru terbaik itu bukan sekedar pengalaman, tapi bukan pengalaman yang pada umumnya, tapi pengalaman yang direfleksikan. Jangan takut salah, karena nggak ada lagi istilah salah dalam eksperimen. Yang ada adalah penajaman gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga jadi mahir, surga pun bisa kita alami pada saat yang sama. Kita ketahui dari sekarang. Kalau kita mau merujuk pada referensi dari kitab suci. Neraka gitu ya, bahkan cerita-cerita penciptaan Adam itu ketika imajinasi kita mampu melihatnya dengan clear, itu pengalaman loh teman-teman. Kita pergi haji atau umroh, melakukan napak tilas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Ismail gitu ya. Saat kita di sana kontemplasi, kita punya pengalaman gitu. Pengalaman fisiknya tawaf, pengalaman fisiknya sholat misalnya duduk berdiam di Hijr Ismail, tapi kita punya pengalaman gitu. Ada orang punya pengalaman spiritual, tapi tidak harus secara fisik di Masjidil Haram gitu, bisa. Jadi spektrum pengalaman itu diluasin teman-teman. Ya, pengalaman bertemu Tuhan, pengalaman ketuhanan, pengalaman setan itu apa, malaikat, surga, neraka, siksa kubur, itu bisa dieksplorasi teman-teman. Ya, insya Allah satu-satu nanti kita akan clear. Ya itulah, jadi kita menjadi punya cahaya kita dalam perjalanan hidup. Terima kasih Bang Arif, terima kasih teman-teman sudah bersama-sama di sini. Ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dame atas sharingnya. Terima kasih juga teman-teman yang udah bertanya dan semuanya sebenarnya yang datang karena tadi ada kesalahan teknis. Cukup sabar untuk menghadapinya. Terima kasih. Oke, semoga apa yang tadi kita lewati bisa jadi inspirasi, berkah, dan bermanfaat tentu saja untuk kita semua. Thank you. Aku sebagai host pamit undur diri. Ketemu lagi kita di minggu depan, insya Allah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.